Banyak orang yang bisa membaca dan tahu artinya, tapi maknanya nggak tahu. Itulah Al-Quran. Jangankan dengan bahasa Indonesia, yang dengan bahasa Arab saja berjilid-jilid menafsirkan Al-Quran. Saking dalam-dalamnya isi kandungan Al-Quran. Kita coba gali bunya makna dan isi kandungan ayat yang barusan. Kalau kita renungkan, dari ayat barusan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua sisi puasa bulan Ramadan. Sisi yang pertama adalah sisi ibadah, bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan. Sisi yang kedua atau segi yang kedua, bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sisi ibadah diambil dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Sisi latihan diambil dari lanjutan ayat la'allakum tattaqun. Pasti kau sekalian menjadi orang yang takwa. Puasa adalah ibadah yang pahalanya itu sangat besar sekali. Ibadah wajib pada bulan Ramadan bisa bi'imi'ati dhu'afin, 70 kali lipat, Bu. Ibadah sunat pada bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Bukan hanya puasanya saja yang pahalanya besar, tapi ibadah-ibadah lain pada bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan ibadah wajib pada luar bulan Ramadan. Lebih dari itu, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dosanya itu diampuni tanpa tobat. Kita kan sebagai manusia biasa,
bukan nabi dan bukan malaikat. Sewaktu-waktu melaksanakan dosa dan kesalahan. Kadek kaki sami serang pun incu seperti kia sageng kianya resep meninggal incu deh kadek. Dosa dan kesalahan itu ada yang terasa dan ada yang tidak terasa, Bu. Seapik-apiknya orang, sealim-alimnya orang, sewaktu-waktu mah pasti melakukan dosa dan kesalahan. Karena kita sekalian bukan nabi dan bukan malaikat, tidak maksum. Maksum itu dijaga dari kesalahan dan dosa. Nabi itu dijaga dari kesalahan dan dosa. Nah, pernah Nabi melakukan dosa dan melakukan kesalahan seperti malaikat. Tapi kita mah manusia biasa, seapik apapun, sealim apapun, sewaktu-waktu melakukan dosa dan kesalahan. Dosa tadi ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Terus banyak. Yang terasa kadang-kadang ditobati, kadang-kadang tidak. Terusnya, yang ditobati kadang-kadang tobatnya diterima oleh Allah, kadang-kadang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tobat kita membutut. Ya, kadang-kadang tertobatan. Apalagi yang tidak terasa. Ya. Tapi bagi orang yang berpuasa, dosa yang telah dilakukannya itu dihapus oleh Allah tanpa tobat. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan meyakini bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, imanan wahtisaban, imanan mengakui bahwa puasa itu, meyakini bahwa puasa itu kewajiban dari Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni orang tersebut dosa-dosanya yang telah dilakukan. Coba, di antara keistimewaan puasa bulan Ramadan. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu, antara waktu sholat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat.
Yang wajib laki-laki kan, perempuan gak wajib, tapi sama dapat pahalanya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, penghapus dosa dari di antara waktu-waktu tersebut. Jadi begini, dari zuhur ke asar, ketika kita sholat asar itu menghapus dosa kita dari zuhur, Bu. Ketika kita sholat maghrib menghapus dosa kita dari asar. Ketika kita sholat isya menghapus dosa kita dari maghrib. Ketika kita sholat subuh menghapus dosa kita dari isya. Ketika kita sholat zuhur menghapus dosa kita dari subuh. Itu harian, ya. Wal jum'atu ila jum'ati, kalau masih ada sisanya dihapus oleh sholat Jumat atau sholat zuhur ibu ketika waktu Jumat, menghapus dosa kita dari Jumat kemarin, mingguan. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan. Kalau kita puasa pada Ramadan tahun ini menghapus dosa kita dari Ramadan kemarin. Coba bayangkan. Ini jetunibat al-kabair, jika dosa besar dijauhi. Dosa besar itu membunuh, zina, nyolong dan lain sebagainya, kan? Coba bayangkan, ya. Sebenarnya menghapus dosa itu mudah, sama dengan berbuat dosa, asal kita tahu. Coba. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada adil. Kalau hanya dosa dihapus itu adil. Kita buat dosa kemudian dihapus oleh Allah, itu adil. Tapi Allah lebih daripada adil, fadl, karunia. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, nanti ayat berapanya Bu dicari ya, saya suka lupa ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kau kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran istilahnya taubatan nasuha, tobat nasuha. Di kita pun kan di Sunda kan suka ada istilah tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Surah ini tuh. Tobat nasuha itu syaratnya ada 3. Yang pertama al-iqla' 'anil dzam, berhenti dari dosa. Kalau kita akan tobat, syarat yang pertama berhenti dari dosa. Nggak bisa dosa terus kita lakukan, kita tobat. Syarat yang pertama harus berhenti dari dosa. Yang kedua, an-nadam. Di dalam hati ada rasa penyesalan.
menyesal kita melakukan dosa tadi. Hanjakal dina manahnya aya rasa hanjakal. Yang ketiga, al-azmu, tekad, niat tidak akan melakukan lagi selama-lamanya. Jadi ketika kita mau tobat itu 3 syarat itu harus ada. Yang pertama, berhenti dari dosa. Yang kedua, di dalam hati ada perasaan menyesal. Yang ketiga, ada tekad atau niat tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Kadang-kadang kita bisa berhenti dari dosa, tapi di dalam hati tidak ada perasaan menyesal. Meskipun itu pekerjaan hati, ya kadang-kadang lebih berat. Apalagi tekad. Nah, kalau kita bertobat dengan memenuhi 3 syarat tadi, pasti tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya 1, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Pasti Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu sebesar apapun. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang penting semua dosa jika ditobati akan dihapus dosanya itu, kecuali musyrik. Tapi kalau berhenti dari musyrik, diterima oleh Allah. Kalau beriman lagi, kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ketika musyrik tidak akan diterima. Tapi kalau dia membuang kemusyrikannya, kembali kepada iman kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, dosa dihapus, Bu, bersih. Yang kedua, bukan hanya dihapus, yang tadinya dosa dibalik oleh Allah jadi pahala. Coba bayangkan, padahal amal pun tidak. Kalau hanya dosanya dihapus, itu adil. Kita tobat kepada Allah, dosa kita dihapus, adil. Ini mah lebih daripada adil. Dosa dihapus, yang tadinya dosa dibalik jadi pahala. Bayangkan, itu fadl, karunia dari Allah. Kalau begitu mah kita buat berbuat dosa aja lah. Nanti tobat, kemudian yang dosanya itu diganti jadi pahala. Terjadi, ada tos gaduh niat gitu mah. Lebih baik kita jangan berbuat dosa, tapi berbuat amal, kan? Coba. Sekarang bab pahala, Bu, ya. Lebih dari adil lagi. Al-hasanatu di dalam Islam bi asyri amsalihha. Ketika kita berbuat satu kebaikan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Kalau 1 dibalas 1, itu adil. Di dalam bab kebaikan, Allah itu tidak adil, lebih daripada adil, yaitu fadl, karunia. Kenapa? Karena 1 kebaikan dibalasnya oleh Allah 10 kali kebaikan.
wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan satu dibalas satu, itu adil. Bahkan kebaikan itu baru niat saja sudah dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Sebagai contoh, ibu malam tadi niat bahwa besok akan menghadiri pengajian, sudah dicatat oleh malaikat satu kebaikan, Bu. Pada waktunya datang ke sini jadi 10 kali lipat. Beda dengan kejelekan. Kejelekan baru niat nggak dicatat, Bu. Coba, kalau ibu malam niat mau jelek kepada orang, itu belum dicatat oleh malaikat. Pada waktunya ibu melakukan, dicatat satu kejelekan. Pada waktunya dibatalkan, dicatat satu kebaikan. Kalau begitu mah malam-malam niat jelek aja lah, pagi-pagi kita batalkan, dapat satu kebaikan. Jangan, lebih baik malam kita niat baik, besoknya kita laksanakan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Puncaknya nanti bagi orang yang tobat itu akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Pahalanya besar sekali. Puasa itu berat bagi siapapun. Kenapa? Karena tidak makan dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berat kan? Tidak makan dan minum satu hari, semua orang itu masih berat, segagah apapun. Ada Rai yang hebat, berat kalau bukan sama. Bagaimana agar supaya kita tidak merasa berat, Bu? Kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Yang diwajibkan puasa itu bukan hanya kamu, kata Allah, orang lain pun, umat-umat yang lain pun diwajibkan puasa. Pekerjaan berat jika dipikul bersama-sama jadi ringan, kan? So, kayu gelondongan kalau dipikul sendiri kan berat, Pak, ya. Tapi kalau digotong mah ya oleh 10 orang kan jadi ringan. Kenapa puasa Senin Kemis itu berat? So, kadang-kadang tabu 10, Bu, terkukurukan, Bu, Senin Kemis mah. Kenapa? Karena tidak semuanya tidak puasa. Hanya kita saja yang puasa. Itu adalah motivasi dari Allah. Kenapa pahala puasa itu besar? Itu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita benar-benar melakukannya. Pandina kehidupan sadidintennya mau beli pasien atas agung kan betul di gawe ge. Terus banyak. Budak gue di buluhan atas agungnya si rasa sapu kan.
Eta teh contoh salah nama. Jangan lupa tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita. Jadi puasa itu pada hakikatnya adalah latihan, Bu. Tujuan utamanya adalah melatih kita dengan berbagai-bagai kebiasaan yang tidak dilakukan di luar bulan puasa. Kira-kira dilatih apa? Kita pada bulan Ramadan ini, pada puasa bulan Ramadan ini, yang pertama, ta'widul khasyah fi sirri wal alaniyah. Kita pada bulan Ramadan itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rasa takut, baik sedang menyendiri maupun ketika banyak orang. Puasa satu-satunya ibadah yang mudah sekali dibohongkan kepada orang lain, Pak. Kalau ibadah yang lain sulit untuk dibohongkan. Orang yang tidak sholat ketahuan, Pak. Orang yang tidak zakat ketahuan. Orang kaya tidak naik haji ketahuan. Tidak bisa dibohongkan. Sholat tidak bisa dibohongkan. Zakat tidak bisa dibohongkan. Naik haji tidak bisa dibohongkan. Tapi kalau puasa bisa dibohongkan kepada orang lain. Umpamanya ibu dan bapak di rumah sedang sendirian, pintu dikunci, makan sekenyang-kenyangnya, keluar rumah tidak makan dan tidak minum, tidak akan ada orang yang mengira bahwa ibu dan bapak tidak puasa. Apalagi pura-pura lemas. Kan? Moal aya nu nyangki, Bu. Asal di luar teu badang tuang, moal aya nu nyangki teu saum. Tapi kita tidak melakukan hal itu. So, ada orang, tidak ada orang, tetap kita berpuasa. Karena siapa? Karena Allah, bukan karena orang. Kalau karena orang, mudah dibohongi aja orang mah. Tapi kita pasti puasa itu karena Allah. Nggak ada orang yang puasa karena orang. Kalau sholat ada yang kena orang. Supados kanggo ku batur, sholatnya aya. Supados kanggo batur, zakat aya. Supados kanggo batur, namanya disebut haji ke Mekah gitu. Umroh lagi ke tol. Tapi orang puasa pasti karena Allah, moal karena orang.
Bahkan punten, kadang-kadang sahur kesiangan kan, sedang enak makan, ada halo-halo, waktu sahur parados dugi, sok berani nggak kita menelan makanan? Pasti dikeluarkan, Bu. So, sungguhnya mah waktu sahur parados dugi, kagok, hayo we. Oh, ya. Bahkan kadang-kadang kelewat sahur, tidak sahur kan? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita dalam 1 bulan itu, kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Ini yang paling pokok. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, as-saumu li, puasa itu bagiku. Mana buktinya? Tadi semua orang berpuasa itu pasti karena Allah, bukan karena orang lain. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Padahal semua pahala itu dibalas oleh Allah. Bukan sama orang. Pahala itu kata pahala salat oleh Allah, pahala zakat oleh Allah, pahala naik haji oleh Allah, pahala berbuat baik oleh Allah. Tapi Allah menekankan wa ana ajzi bihi, dan hanya akulah yang membalasnya. Itu adalah sebagai penghargaan bagi orang yang berpuasa. Nah, selama 1 bulan kita dilatih dengan itu. Satunya, ta'widul khasyah fi sirri wal alaniyah. Kita dilatih oleh Allah untuk membiasakan diri mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-ta'wid ala syiddatis syahwat. Kita membiasakan diri untuk menahan hawa nafsu dan syahwat. Jangankan yang haram, yang halal pun kita tahan. Loh, nasi kan halal, lauk pauk halal, buah-buahan halal, tapi kita bisa tahan kan? Istri kita halal, tapi kita bisa tahan selama 1 bulan. Nah, dilatih dengan itu. 2 latihannya, ya. Kemudian yang ketiga, at-ta'wid ala syafaqah war rahmah. Kita dilatih untuk mempunyai perasaan kasih sayang kepada orang lain. Tadi saya katakan
bahwa puasa itu berat. Orang yang berpuasa pasti lapar. Tidak ada orang yang puasa tidak lapar. Kalau tidak lapar, tidak normal. Kita mah lapar itu hanya 1 bulan, dan dari pagi sampai sore. Tapi ada di antara saudara-saudara kita yang laparnya itu seumur-umur. Kan orang itu dibagi oleh Allah ada 2 macam. Satu, ada orang yang rizkinya itu dimudahkan, Bu. 2, ada orang yang rizkinya itu dibatasi oleh Allah. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Rizki itu pada hakikatnya pemberian Allah, Pak, Bu. Bukan mutlak hasil usaha kita. Kadang-kadang ada orang yang terjebak. Orang yang berhasil itu kadang-kadang terjebak, merasa bahwa apa yang dia hasilkan itu hasil usaha dia. Nah, rezeki itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Hanya saja Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Hukum sunnatullahnya, siapa yang ingin kenyang ya harus makan. Siapa yang ingin tidak dahaga harus minum. Siapa orang yang ingin uang harus usaha. Kalau orang yang tidak punya akal, langsung rezekinya diberi oleh Allah, tidak melalui usaha, Bu. Orang gila. Ada orang gila yang usaha gak? Enggak. Paling pekerjaannya apa? Jalan-jalan kan? Ada rezekinya? Ada. Langsung diberi Allah melalui orang yang diketuk hatinya. Tidak ada orang gila kelaparan, Pak. Pasti ada yang ngasih. Atau anak kecil yang akalnya belum balik, langsung diberi oleh Allah melalui kedua orang tuanya. Bahkan bayi yang masih ada di perut langsung diberi Allah, kan? Karena di dalam perut itu makanan yang khusus untuk bayi. Setelah lahir diberi air susu. Kalau usaha itu segala-galanya, Pak, tidak akan ada orang yang gagal. Pada umumnya orang yang berusaha itu berhasil. Karena janji Allah tadi, Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Tapi kadang-kadang tidak berhasil. Kalau usaha itu segala-galanya, tidak akan ada orang yang gagal, Bu. Itu untuk menunjukkan bahwa rezeki itu pada hakikatnya pemberian Allah. Jika tidak akan ada orang tukang dagang, tukang jualan rugi. Kalau usaha itu segala-galanya, kan? Usaha itu hanya sebab saja untuk menghasilkan rezeki. Ada yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah. Kadang-kadang
di sekolah-sekolah aja. Ada contoh kan? Orang kadang-kadang SD pun tidak, tapi jadi orang kaya. Di TV kan banyak kan? Contoh. Ada orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah. Orang yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah sebenarnya harus jadi jaminan bagi orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah. Adanya zakat itu di sana, Bu. Adanya sedekah itu di sana. Kata Aisyah, Siti Aisyah istri Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kana Zaidun qaiman. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah SAW ajwadan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan pada bulan Ramadan. Sedekah bulan Ramadan itu luar biasa tadi, kan? Ini ada cerita Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu ajwadan nas. Karena Rasul ajwadan nas, orang yang paling dermawan, Bu, ya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kambing oleh salah seorang sahabat. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sembelih kambing ini dan bagikan. Rasulullah keluar, lalu Siti Aisyah menyuruh sahabat lain untuk menyembelih kambing. Karena oleh Rasulullah SAW disuruh dibagikan, oleh Siti Aisyah mau dibagikan, Bu. Hanya Siti Aisyah tuh ingat bahwa kesenangan Rasulullah itu daging iga. Disisakan daging iganya. Tadinya Rasulullah bagikan semuanya katanya. Datang Rasulullah, lalu tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sudah disembelih? Sudah, wahai Rasulullah, sudah dibagikan. Wazza'tuha wa abqaitu katifaha. Sudah Rasul, sudah saya bagikan dan saya sisakan daging iganya. Kata Rasulullah, terbalik Aisyah, abqaitaha illa katifaha. Kau telah sisakan semuanya katanya, kecuali daging iga. Coba, kata Aisyah, sudah dibagikan semuanya dan disisakan, yang nyisa itu apanya? Daging iga. Kata Rasulullah terbalik, yang nyisa itu, yang kau sisakan itu yang semuanya, kecuali daging iga. Kata Jadinya
Yang jadi pahala itu yang semuanya yang itu, yang nyisa itu yang itu. Yang daging dia itu karena tidak dibagikan, karena dimakan, tidak jadi apa-apa. Jadi harta kita yang nyisa itu yang kita sedekahkan. Terus Bu, itu kan yang nyisa itu kan yang hari Jumat kenceng 1000 kan itu kan. Yang lainnya yang kita makan, yang kita gunakan belum tentu dapat kita petik nanti di akhirat. Terus Bu, jadi begitu kan? No. Lapar itu mengingatkan kepada kita ada orang lain yang laparnya itu lebih daripada kita. Kita mah lapar itu hanya 1 bulan. Bahkan kalau kita hitung-hitung bukan 1 bulan, Bu, setengah bulan puasa itu. Kan hanya siang hari saja. Malam kadang-kadang lebih-lebih makannya. Bukan tidak boleh. Coba sok ibu etangnya pengeluaran sasi siam kadang-kadang lebih Bu. Segala rumah dipeser, tidak ada kolak sah. Makan pun ingin yang enak-enak. Jadi hanya setengah bulan yang sebenarnya Ramadan itu. Hanya siang saja. At-ta'win 'ala syafaqah wal rahmah. Membiasakan diri untuk mempunyai rasa kasih sayang. Kita malah hanya 1 bulan dan hanya siang saja. Orang lain mah ada yang laparnya itu seumur-umur. Yang keempat, at-tawid 'alal musawah. Membiasakan diri untuk mempunyai kesetaraan. Puasa diwajibkan kepada semua orang yang beriman. Laki, perempuan, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semua tanpa terkecuali diwajibkan puasa sama semuanya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah orang yang paling takut. Bukan harta yang membedakan, bukan jabatan yang membedakan, bukan jenis yang membedakan. Yang membedakan itu puasa dan tidak puasa. Dalam pandangan Allah semuanya itu sama. Puasa itu mengikis rasa sombong dan mengikis rasa rendah diri. Menurut pandangan Allah sama. Meskipun kadang-kadang menurut pandangan manusia tidak sama. Kenapa harus sombong? Jabatan pemberian Allah, harta pemberian Allah, kemudian kekayaan pemberian Allah, tidak boleh sombong. Yang tidak diberi harta, diberi jabatan, harus menerima itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tarda bima qasamtuhu laka, jika kau ridho menerima bagian yang telah, bukan yang belum. Telah itu dari sekarang ke belakang, Bu. Bagian yang telah aku berikan, arahtu qalbaka, aku akan menentramkan hatimu. Karena masing-masing orang itu sudah diberi bagian oleh Allah. Ini jadi anu, ini jadi anu, ini jadi anu, ini jadi anu. Kata Rasul, wardo bima qasamallahu lak, kau harus ridho dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Takun aghnan nas, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya. Innamal ghina ghina nafsi, kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Hanya saja di kita salah mengartikan kaya, Bu. Kebanyakan orang mengartikan kaya itu banyak harta. Fakir itu tidak punya harta. Salah. Ghina fakir, ghani fakir. Ghani itu artinya tidak butuh, fakir itu butuh. Orang yang fakir itu adalah orang yang butuh. Orang yang ghani itu adalah orang yang tidak butuh. Meskipun banyak harta, kalau selalu butuh, itu fakir. Kalau istilah bahasa Sunda mah cukup, kan? Saya kan banyak bergaul dengan orang, Pak. Dengan pejabat saya bergaul, dengan orang kaya bergaul, dengan orang miskin bergaul. Banyak orang kaya, Pak, kalau ngobrol yang diobrolkan itu apa? Selalu karepot, karipuh. Wah, jangan ripuh hidup teh cenah. Bayareun cenah anu. Hartanya banyak, tapi yang diceritakan kan susah aja, Bu. Coba kan, itu fakir namanya. Tapi ada orang yang sederhana, kan, nggak pernah menceritakan hal-hal yang itu, kan. Itu yang kaya yang sebenarnya, kan. Innamal ghina ghina nafsi, kan. Sok, sekaya apapun orang, makan satu piring, Bu. Hah? Nggak ada yang kuat 2 piring, 3 piring. 2 piring itu sudah nggak enak. Yang enak tuh yang 1 piring. Harta yang lainnya disimpan. Meninggal aja, kan, rebutan anak-anaknya. Bukan berarti tidak boleh kaya, harus. Coba qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam salatnya khusyuk. Terusnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap zakat mengerjakan. Zakat itu dikerjakan atau dikeluarkan? Kalau sholat dikerjakan, kalau zakat dikeluarkan. Kenapa tidak walladzina hum lizzakati mukhrijun? Tidak ada, kan? Dan orang-orang yang terhadap zakat mengeluarkan, enggak. Yang ada walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang terhadap zakat mengerjakan. Artinya ketika
ketika orang bekerja, berusaha, harus ada niat zakat. Kalau ketika kita bekerja, berusaha, niat zakat, berarti harus menghasilkan yang banyak. Sekedik mah, sedikit mah tidak udah zakat, kan? Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang baik. Bukan berarti harus miskin. Nah, Islam itu mendorong supaya orang itu kaya. Tapi tetap Allah membagi, ada orang yang tadi rezekinya itu dimudahkan oleh Allah, dan ada rezeki ya orang-orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah. Yang keempat, at-ta'wid 'alal musawah. Yang kelima, at-ta'wid 'alan nizam. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempunyai rasa disiplin, teratur. Ketika fajar terbit, serempak semua menyetop makan dan minum. Ketika matahari terbenam, maghrib, serempak semua makan dan minum, berbuka. Bahkan di dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, makruh sholat dulu lalu buka. Jadi harus buka dulu baru sholat. Jangan sholat dulu kemudian buka. Selama 1 bulan begitu terus, kan, disiplin, teratur. Itu simbol daripada teratur. Ketika kita disiplin, banyak waktu yang bisa digunakan. Kalau kita teratur, banyak waktu yang bisa kita gunakan, banyak pekerjaan yang bisa selesai. Tapi kalau tidak teratur, acak-acakan, Bu. Simbol. Nah, di antaranya ada 5 latihan pada puasa bulan Ramadan. Banyak latihan-latihan yang lain. Nah, karena puasa Ramadan itu sifatnya latihan, kapan kita mempraktekkan hasil latihan tersebut? 1 bulan itu latihan. Dan kebanyakan orang berhasil di dalam latihan tersebut. Kalau tidak sakit, kan udah batal. Kita mengaplikasikan, mempraktekkan hasil latihan tersebut pada 11 bulan berikutnya. Bukan hanya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan latihan, praktekkan nama nanti di Syawal sampai dengan Sya'ban. Dalam berbagai aspek kehidupan kita. Rasa takut kepada Allah bukan hanya di dalam puasa saja, di dalam semua bidang.
harus mempunyai rasa takut kepada Allah. Kita akan melakukan hal tersebut yang tidak benar, ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah. Menahan hawa nafsu. Bulan Ramadan itu yang halal saja bisa kita menahan. Setelah Ramadan yang halal masih silakan, tapi yang haram jangan. Masa yang halal saja kita bisa tahan, yang haram nggak bisa, Pak? Itu tujuannya. Tadi kan ya, lipatan pahala pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu harus sama pahalanya, Bu. Maksudnya kalau umpamanya pada bulan Ramadan sedekah 1.000, ya pada luar Ramadan mah 10.000 lah. Coba supaya pahalanya sama. Kalau bisa, kalau tidak samakan dengan pada bulan Ramadan. Jadi kita mempraktekannya itu pada 11 bulan berikutnya. Dan itulah tujuan diwajibkannya puasa Ramadan. Kadang-kadang kita terjebak, Bu. Bukan berarti pada bulan Ramadan kita puasa dengan benar itu salah. Enggak benar. Pada bulan Ramadan kita bersedekah banyak itu salah. Enggak benar. Bagus. Kenapa? Tadi pahala pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Itu motivasi yang sebenarnya supaya puasanya benar-benar. Kalau puasanya benar-benar, nanti hasilnya itu diaplikasikan, diterapkan pada 11 bulan berikutnya. So, jika yang 5 saja tadi kita laksanakan selain Ramadan, pasti beres hidup, Bu. Kita mempunyai rasa takut selama-lamanya, kan beres, tidak akan melakukan kesalahan, Bu. Kan di masyarakat kan yang merepotkan masyarakat itu kan orang yang bikin kesalahan, Pak, yang mencuri, yang nipu, yang apa-apa kan. Jika semua orang benar, beres, tidak usah ada polisi, Bu. Hah? Tidak mengambil yang haram, tidak mencuri, kan beres. Tidak menipu, kan beres. Kemudian ada fakir miskin ditanggung oleh orang yang kaya, kan beres. Orang disiplin semuanya teratur, kan beres semuanya kan. Nah, tujuan utama diwajibkannya puasa bulan Ramadan itu kan. Nah, kebanyakan orang perhatiannya itu terhadap segi ibadah, bukan segi latihan. Bukan berarti perhatian kita terhadap segi ibadah itu jelek, bagus. Tapi alangkah lebih baiknya lagi perhatian kita terhadap segi ibadah dan segi latihannya, kan? Maka pasti kita sekalian menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan kita sekalian yang pertama diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa masuk ke hari bulan Ramadan yang akan datang, dan sampai bisa melaksanakan sampai dengan akhir Ramadan.
Bahkan mudah-mudahan pada Ramadan tahun depan pun kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sekalian mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan. Juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi keleluasaan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.